Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga dicintai oleh suami masing-masing insyaallah. Saya mohon maaf Bu ya, nggak pakai seragam. Mohon maaf ya. Mirip nggak? Mirip. Biasa. Di mana-mana ibu-ibu pakai seragam, ya. Tapi nggak ngiri kan yang nggak pakai seragam. Tapi insya Allah yang pakai seragam, yang nggak pakai seragam, insya Allah ntar makan semua. Insya Allah. Sehat Bu semua ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kata Ustadz Nanang tadi sehat afiat, sehat jasmani dan juga sehat kan kantongnya. Alhamdulillah. Segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau yang istiqamah di dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya dari umat beliau yang istiqamah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bu, kita ngumpul hari ini dalam rangka apa Bu? Tawakufan. Apa tawakuf? Berarti mau berhenti ngaji gitu ceritanya? Hah? Jadi kalau dalam ilmu tajwid itu ada waqaf, ada qotok. Nah, ada waqaf. Kalau waqaf berarti berhenti tapi masih mau melanjutkan. Kalau qotok berhenti, shadaqallahul azim udah. Namanya qotok. Nah, ada waqaf ini. Ini masuk waqaf lazim atau waqaf apa nih? Kalau waqaf lazim wajib berhenti. Ada waqaf, ada al-waqfu aula, ada wasal dan seterusnya. Nah, ini berarti masih mau lanjut. Nah, berarti kita mau fokus nanti di Ramadan, mau benar-benar ibadah. Jadi ngajinya istirahat, bukan berhenti. Mau fokus di Ramadan lebih banyak lagi ngaji, betul nggak? Iya, ngaji begini nggak ada, tapi fokus baca Al-Quran insya Allah. Kenapa? Karena Ramadan bulan Al-Quran. Nih ibu-ibu udah siap nyatet nih. Masya Allah. Ini saya waktunya cuma setengah jam nih, karena asar jam 3 lewat 8 sampai asar kan? Iya, karena udah tadi dihabisin ibu-ibu sih ininya, udah baca maulid segala macam. Masya Allah luar biasa, luar ibu. Pokoknya kalau ada ibu-ibu rame deh. Amin. Apalagi nih, mohon maaf, kemarin kan ada yang viral tuh. Saya heran ya mau ibu-ibu katanya. Udah nggak usah disebut namanya. Menjaga kode etik jurnalistik. Saya heran mau ibu-ibu kok doyan pengajian sih katanya. Jangan dibully saya ya katanya. Tadi saya dibully katanya. Tahu nggak? Yaudah sana dah. Ada lagi anaknya ngomong lagi. Masjid memecah belah katanya. Ya Allah. Masya Allah. Jangan benci pengajian. Kalau benci pengajian nih, di hatinya nih ada sifat munafik. Na'udzubillah min dalik. Kalau munafik muslim luarnya, hatinya kafir. Na'udzubillah min dalik. Makanya kita bersyukur Bu,
Ibu-ibu Masya Allah doyan pengajian, alhamdulillah. Berarti kalau doyan pengajian, berarti Allah jauhkan hati kita dari sifat munafik. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, yang saya hormati sahabat saya Ustadz Nanang Ponari ZA, SPDI. Kalau saya SPDI nggak suka sebenarnya. Sukanya SPKS. SPDI ada PDI-nya lagi. Maaf ya Bu ya. Ustadz Taufik imam kita dan juga Ibu DKM Masjid Al-Huda dan juga ketua yayasannya, semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, sehat walafiat dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur bisa sampai ke bulan Ramadan, dan Ramadan terus dengan kita istighraq, tenggelam dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang kami hormati dan kami muliakan, kita berkumpul hari ini dalam rangka tawakufan pengajian Majelis Taklim Al-Huda dan juga gabungan dari Majelis Taklim apa? An-Nur. Oh ya, yang saya hormati tadi Hajah Nur Hayati mana? Masya Allah, mohon maaf ya Ustazah ya, nggak sengaja ya, maaf ya. Masya Allah, lupa. Emang kalau lagi begini lupa, gemetar saya sebenarnya. Saya sebenarnya gemetar Bu. Masya Allah. Baik, kita dalam hal ini berkumpul dalam rangka tawakufan, berhenti sementara dari ngaji karena kita mau fokus bulan Ramadan. Dan hari ini kita sudah berada di tanggal 14 dari bulan Sya'ban, dan nanti malam kita masuk malam nisfu Sya'ban. Ngerayain kan? Alhamdulillah. Di malam nisfu Sya'ban sepakat para ulama tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Hanya golongan tertentu yang nggak mau. Mau isinya baca Yasin, mau baca Al-Baqarah, terserah. Yang penting dari malam nanti ini isinya amal soleh semuanya. Jangan sampai maksiat di nanti malam. Na'udzubillah min dzalik. Ada dua golongan, ada dua kelompok yang nanti malam tidak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ibu mau yang dapat ampunan enggak? Mau. Ibu nih mau enggak? Pastinya mau semua. Pertama, jadi nanti malam ini Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan ampunannya, Allah turunkan semua kebaikan Allah Subhanahu wa taala di nanti malam-malam nisfu Sya'ban ini. Bahkan yang mau minta ampun Allah ampuni, yang minta rahmat Allah rahmati. Bahkan penentuan umur, penentuan rizki juga nanti malam. Kecuali dua yang nggak dapat ampunan Allah. Pertama, li musyrikin, orang yang musyrik. Siapa musyrik? Orang yang menyekutukan Allah. Berarti orang nyembah berhala, nyembah kepada selain Allah. Di sisi Allah nggak ada. Ini muslim semua. Alhamdulillah. Bahkan cuma muslim tapi mukminah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, wa musyahin. Siapa musyahin? Musyahin itu kata para ulama orang yang suka ngadu domba, orang yang suka memercikkan narul adawah, api permusuhan bainal mutahabin, di antara orang yang saling mencintai. Artinya ada dua orang nih, udah baik, damai, ada pihak ketiga ngadu domba supaya berantem, supaya ribut, maka orang ini tidak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Pertama tadi hubungannya dengan Allah, Bu. Musyrik ibadah itu hubungan dengan Allah. Maka jangan sampai ada kemusyrikan di dalam diri kita, jangan. Karena ini hubungan dengan Allah. Yang kedua, hubungan dengan sesama manusia. Ibu harus baik. Mungkin saya di beberapa waktu yang lalu saya pernah ngisi dan alhamdulillah diundang lagi ternyata. Alhamdulillah. Mungkin yang nggak tahu jadi tahu saya. Ternyata ganteng Pak Ustadznya katanya. Masya. Tapi dilihat dari sedotan. Jadi ganteng dari sedotan. Kalau dari dekat jelek, benar nggak? Atau dari kamera ganteng?
pas aslinya jelek. Nah, tapi hatinya baik insya Allah. Jadi pertama hubungan dengan Allah harus baik. Yang kedua hubungan dengan sesama manusia harus baik. Jangan baik ke Allah aja tuh. Ke manusia buruk, nggak penting, jangan. Atau sebaliknya, ke manusianya baik. Yang pernah saya sampaikan di sini, Bu, nggak apa-apa, nggak sholat nggak apa-apa, yang penting hubungan kita baik, yang penting hati kita baik. Bu, nggak apa-apa nggak pakai jilbab, yang penting hatinya berjilbab. Ada nggak yang ngomong gitu? Ada nggak? Ada. Mana orangnya, mana? Nggak ada di sini. Nggak ada di sini, di sana, bener nggak? Nggak ada. Tapi pindahan dari sini katanya. Nggak ada. Masya Allah. Jadi dua-duanya ini perintah Allah. Dua-duanya ibadah. Ibadah vertikal ke Allah, hablum minallah. Yang kedua hablum minan nas. Dua-duanya harus kita jaga. Jangan baik sebelah. Baik ke Allah aja tuh. Contohnya, baik ke Allah, sholat, puasa, kemudian sholat berjamaah, tahajud, tengah malam segala macam. Tapi sama tetangga nggak kenal, buruk. Na'udzubillah min dalik. Dulu ada di zaman Nabi perempuan diadukan oleh tetangganya bahwa si fulanah, ada dua contoh, ada laki ada perempuan. Si fulanah itu kata tetangganya ahli ibadah, rajin puasa sunnah, rajin baca Quran, pokoknya vertikalnya baik. Tapi kata tetangganya apa? Ini ibu-ibu nih. Tapi Rasul, orang tersebut mulutnya pedes. Tahu pedes? Kayak cabai rawit. Kecil-kecil cabai rawit pedes. Apa maksudnya? Sekali ngomong langsung sobek hatinya orang tuh. Langsung luka. Benar gak? Apa kata Nabi? Hiya finnar. Orang tersebut masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Meskipun pada akhirnya karena beriman, kalau masih ada iman tetap ada harapan masuk surga. Tapi kalau buruk berarti neraka dulu. Setelah habis dosanya baru masuk surga. Tapi kalau udah masuk neraka duluan, berarti kalau masuk nanti ada capnya di sini, ada stempel. Apa namanya? Jahannamiyun. Berarti alumni Jahannam. Mau? Jangan. Jangan alumni Jahannam. Enggak ada, semuanya alumni surga. Alhamdulillah. Rasulullah pernah mengatakan begini. Halo? Lanjut nggak? Benar. Udah dikit lagi nih. Sampai asar lanjut. Rasul pernah mengatakan, kalau ternyata pintu masuk surga itu kebanyakan itu apa? Amalan yang bersifat muamalat dengan sesama. Pertama Rasul mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam. Tebarkan salam. Salam ke siapa tuh? Manusia kan? Afsus salam, tebarkan salam. Assalamualaikum, kalau ketemu orang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Atau makna lain dari salam, tebarkan kedamaian. Jangan ngadu domba. Ada orang lagi ribut, kita damain, bukan malah dikomporin. Bener gak? Iya bener sih Pok, si itu memang begitu sih orangnya. Jangan. Ada gak yang begitu? Nggak ada di sini, ada di sana. Tapi pindahan dari sini kata. Enggak bukan. Jangan dikomporin, bener nggak? Iya. Jadi kalau ada orang ngadu sama kita kata orang Betawi. Saya orang Madura. Sama kita orang ngadu, itu sih begini. Iya bener, jangan malah ditegesin, jangan ditambahin bensin, jangan. Kita jadi afshus salam, penebar salam, damai. Enggak mungkin, bahasanya begini, enggak Pok, dia tuh sebenarnya pengen baik sama Empok. Yang bener, padahal kita bohong. Boleh bohong dalam rangka mendamaikan dua orang, boleh. Habis itu ketemu yang satunya lagi, kita ngomong bohong juga. Pok atau Mbak, Bu, si fulanah itu sebenarnya pengen ketemu, cuman malu sama kamu. Bener nih, jangan bohong lu kan ya. Enggak bener. Kita bohong dalam rangka mendamaikan dua orang, maka dapat pahala. Akhirnya setelah ketemu dua orang ini, setelah kita bohongi, tapi bohong baik ya, bukan bohong dikerjain, bukan. Setelah ketemu ternyata dua orang ini saling senyum. Akhirnya
tegur sapa alhamdulillah. Berarti orang tersebut sudah menebarkan salam, menebarkan kedamaian. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kata Nabi, afshus salam, tebarkan salam. Yang kedua, wa at'imut ta'am, berilah makan. Alhamdulillah nih, udah dikasih makan saya nih. Alhamdulillah. Dan budaya kita ini luar biasa. Budaya kita ini budaya makan. Acara tawakufan, makan. Acara maulid, Isra Mi'raj, acara meninggal, makan juga. Makanya yang nggak mau tuh, saya khawatir yang nggak mau tuh, semua dibid'ah-bid'ahin. Ini bid'ah, nggak ngasih makan sama sekali tuh. Akikah kita makan, adalah 7 bulan ngangkat, 4 bulan sampai lahiran, khitanan, makan acaranya, betul nggak? Itu asli budaya Indonesia. Tapi datang kelompok nggak tahu dari mana datangnya, kayaknya datang dari ini nih, dari langit. Makanya ngomongnya kan Rasul mulu kan bahasanya, Rasul. Dia terlambat lahir sebenarnya itu. Harusnya orang tersebut lahirnya di zaman Nabi. Karena setiap orang nggak ada di zaman Nabi, nggak ada di zaman Nabi. Jadi orang tersebut terlambat lahir. Harusnya lahirnya di zaman Nabi, tapi lahir sekarang. Akhirnya ngomong zaman Nabi dulu kan. Nggak mau. Nah, makanya budaya kita itu, budayanya apa? Ngasih makan. Ini acara tawakufan pengajian makan. Bener ada makan tadi nih? Ada nggak? Tadi cuma ngomong doang saya nih. Insya Allah ada. Makan. Nanti Ramadan makan lagi. Syawal makan lagi. Makan acaranya dah. Maka masuk dalam hadis yang kedua tadi. Pertama afsus salam, wa at'imut ta'am, memberi makan, kemudian wasilul arham. Apa silul arham? Sambung silaturahim. Sambung silaturahim. Terutama kata Nabi kepada orang yang mutus. Jadi kata-kata silah nyambung berarti ada yang putus enggak, Bu? Halo? Bu, kata-kata silah artinya kan nyambung. Kata-kata nyambung berarti ada yang putus enggak? Yang putus. Jadi kalau ada orang, tetangga kita, sahabat kita, kawan kita, mutusin hubungan sama kita, kita yang datang, Bu. Namanya apa? Silaturahim. Kalau enggak ada permusuhan, disebut silaturahim bukan? Bukan sebenarnya. Kalau dari bahasa bukan. Berarti menjaga silaturahim. Menjaga tetap baik. Tapi kalau nggak baik, si fulan kok sekarang tiba-tiba berubah ya sama kita ya. Kok nggak pernah datang pengajian hari Selasa? Kok nggak pernah datang pengajian hari Jumat? Ada apa ya? Kita husnudon. Kita datengin rame-rame. Datengin rame-rame, kita tengok jangan-jangan sakit. Atau jangan-jangan nggak punya seragam. Kita beli, bener kamu? Kalau nggak punya seragam beliin. Oh ternyata benar setelah kita datengin bahwa si fulan nggak punya seragam, nggak, bukan musuhan ternyata. Masya Allah. Akhirnya kita beliin seragam, datang lagi. Alhamdulillah. Jadi husnudon. Jadi husnudon kepada orang tuh luar biasa, Bu. Ciri-ciri ahli surga. Halo? Kayaknya masih ngomong nih. Gantian dong. Ciri-ciri ahli surga tuh hatinya bersih. Kepada orang selalu husnudon. Apa husnudon? Baik sangka. Contohnya, paling kesel tuh, mohon maaf. Paling kesel di mana-mana, kalau kita janjian sama orang, apa namanya? Nunggu. Kita udah tunggu janjian di Masjid Al-Huda. Masih mending kalau di sini nunggunya, ada AC enak. Tapi kalau nunggunya di halte depan, halte Pasar Jati Asih. Udah nunggu, udah lewat 5 menit, mana ya? Di 10 menit sampai 1 jam belum datang. Kira-kira kesel nggak? Kesel, sebel nggak? Itu diuji sama Allah, diuji kesabaran kita. Tapi kalau orang husnudon, coba, orang husnudon luar biasa tuh. Oh, jam segini belum datang. Oh, mungkin macet. Nah, enak nggak? Tapi kalau sebelahnya yang jadi setan, macet tapi dari tadi, saya nggak macet, ya. Nggak bisa, itu yang suuton tadi itu. Tapi kalau yang husnudon, oh mungkin macet. Enggak mungkin macet. Oh mungkin bannya kempes. Pokoknya enak aja tuh. Atau bisa jadi ada kecelakaan kayak apa gimana. Pokoknya enak. Atau bagaimana lah husnudon.
Itu namanya husnudzon. Itu diantara ciri penghuni surga. Jadi yang kedua, yang ketiga, setelah afsus salam, tebarkan damai, kemudian at'imut ta'am, memberi makan, dan yang ketiga wasilul arham, nyambung silaturrahim, nyambung kasih sayang dengan sesama. Dan yang ketiga ternyata Rasul mengatakan apa? Sallu billaili wan nasu niyam. Jadi urusan sholat, urusan ibadah, tahajud, Allah taruh di akhir. Pertama tiga tuh, afsus salam, tebarkan damai kepada sesama. Kemudian yang kedua, at'imut ta'am, ngasih makan. Yang ketiga, sambung silaturahim. Yang keempat, sholat malam di saat orang lain pada tidur. Ditaruh di terakhir. Apa kata Nabi? Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga. Tadkhulul jannah, kalian akan masuk surga bisalam, dengan pintu assalam. Alhamdulillah. Insyaallah jamaah Masjid Al-Huda, ibu-ibu semua ini masuk dalam kategori tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jadi malam nisfu Sya'ban nanti malam, pertama hubungan kita dengan Allah harus baik. Nggak ada kemusyrikan, nggak ada, sudah pasti. Kemudian yang kedua, yang terpenting, musyahin. Jangan ada musyahin dalam diri kita. Suka ngadu domba atau kita ada kebencian kepada orang, terutama naudzubillah min dzalik, kepada siapa? Aqul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Masih ada yang punya orang tua? Masih ada? Alhamdulillah. Berarti punya zimat, punya jimat. Masih punya jimat. Yang enggak punya orang tua, kalau kuburannya ada daerah sini, kita ziarahi, datang, bacain doa atau minta ridho. Kalau pernah durhaka dulu waktu hidupnya, pernah nyakitin orang tua, ngomong aja depan kuburan, Mak atau Bu, saya minta maaf, ntar malam nisfu Sya'ban. Bukan begini, jangan nunggu jawab, kalau nunggu jawaban kan kabur. Iya nak, saya maafin, kabur kan ibu. Nggak ada. Jadi kata Nabi, orang kubur itu Bu, orang kuburan ternyata lebih mendengar daripada yang hidup. Lebih mendengar. Kan diceritain tuh di hadis tuh. Ketika ahli kubur dikubur semuanya, kemudian malaikat mungkar nakir datang. Setelah bunyi sendalnya itu, bunyi sendal kedengeran. Bunyi sendalnya terakhir itu kedengeran. Bahkan kata ahli kubur itu mengganggu, bunyi sendal aja mengganggu. Makanya sunnahnya sebenarnya nggak pakai sendal kalau ke kuburan. Nggak pakai sendal. Karena bunyi sendal itu mengganggu. Apalagi kita ngobrol, Bu, Mak, saya minta maaf ya, ntar malam nisfu Sya'ban, maafin ya Mak. Iya tong. Iya nggak dijawab. Mereka mendengar, doain Rabbi fili wali walidayya. Tapi jangan minta, Mak, doain saya Mak ya. Saya nanti malam begini, jangan minta, jangan. Kita doanya kepada Allah. Ngomong aja biasa, ngomong biasa. Mak minta maaf ya, minta ridhonya. Tapi memang kalau datang ke kuburan jangan siang-siang. Kurang berkesan. Yang paling berkesan kapan? Tengah malam. Jam berapa? Jam 12. Benar Bu. Nabi itu kalau datang ke kuburan Baqi itu bukan siang, malam. Makanya kita datang ke kuburan, kadang kan biasa aja. Kayak nggak ingat mati, nggak biasa karena siang. Apalagi ada banyak orang pacaran lagi di kuburan, didudukin lagi kuburan, nggak ada. Coba datang tengah malam, lagi nggak ada orang, tuh berani nggak? Ustadznya juga takut, apalagi cuma ibu. Baik ya, udah dikit nih Bu, dikit lagi nih Bu waktunya Bu. Tadi peringatan Isra Mi'raj lagi. Kemudian tawakufan, menyambut roboh banyak ini. Harusnya setengah jam nggak cukup, benar nggak? Undang lagi. Kapan? Insya Allah panjang umur, sehat walafiat, tahun-tahun berikutnya terus ketemu lagi. Insya Allah. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pastikan nanti malam kita mengisinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara Ramadan, maka tidak bisa dipisahkan dengan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kan sering ada yang sabotase enggak? Suruh berhenti kali.
Kan ada inna rajab syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadhan syahru ummati. Kok jadi keluar sih? Lain ya. Masya Allah. Baik maksud ya. Lagi iklan dulu ya. Iklan. Kita tunggu setelah ini. Masya Allah. Baik. Jadi bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ada ulama namanya Abu Bakar Al-Balkhi dalam kitab Lataiful Ma'arif Ibnu Rajab Al-Hambali mengutip perkataan beliau apa? Rajab itu seperti angin. Kata beliau, bulan Rajab seperti angin. Kemudian bulan Sya'ban seperti mendung. Kemudian bulan Ramadan seperti hujan. Jadi proses terjadinya hujan ada angin dulu. Habis angin, mendung, habis mendung turun hujan. Kemudian di ujung beliau mengatakan, kaifa turidu an yahsida fi Ramadan? Bagaimana orang bisa panen di bulan Ramadan kalau dia tidak nanam dan tidak nyiram? Kapan nanamnya? Bulan Rajab nanam. Nanam apa maksudnya? Nanam kebaikan kemarin di bulan Rajab. Bulan Rajab kan bulan mulia. Kemudian bulan Syaban kita nyiram. Bulan Ramadan panen. Kemarin udah nanam semua kan? Halo? Udah nanam belum? Udah nanam amal soleh. Paling enggak udah puasa enggak di bulan Rajab ada? Alhamdulillah. Pernah baca Quran enggak di bulan Rajab kemarin? Kan amal soleh semua tuh. Pernah sedekah enggak di bulan Rajab? Di bulan Syaban hari ini juga pernah amal soleh kan? Amal soleh banyak. Ini juga amal soleh nih. Nanti Ramadan kita panen rame-rame dari ampunan Allah. Jadi jangan dipisahkan nih antara Rajab, Sya'ban, Ramadan itu satu paket. Satu paket. Jadi nyiram baru panen. Makanya di Ramadan digeber tuh. Kalau bahasa kitanya digeber ampunan Allah. Digeber rahmat Allah. La'allakum tattaqun. Agar kalian jadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu tingkatan paling tinggi. Tingkatan paling tinggi adalah orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut tarhib Ramadan. Apa artinya tarhib? Jangan salah baca. Ada pakai ha, tarhib pakai ha. Apa artinya? Ancaman. Tapi kalau pakai ha, tarhib. Itu pakai ha. Tapi kalau dia itu pakai ha, tulis Latin, ha juga tulisnya, ha tarhib. Dipakai ha juga kalau tulis Latin, sama nggak? Nah, itu dalam bahasa Arab ada hadis namanya hadis targhib wa tarhib. Itu ada hadis tuh, hadis motivasi dan hadis ancaman. Tapi yang dimaksud ini tarhib Ramadan adalah maksudnya dalam rangka menyambut dengan sukacita datangnya bulan Ramadan. Rohabah dari kata apa? Rohaba yurahibu tarhiban. Nah, makanya disebut marhaban ya Ramadan. Bukan marhaban tapi marhaban. Artinya saya sambut engkau wahai Ramadan dengan penuh sukacita. Alhamdulillah. Kalau untuk ibu-ibu sebenarnya untuk masuk surga tuh ibu nggak usah iktikaf juga nggak apa-apa. Betul nggak? Karena ini pengajian ibu-ibu, maka saya sampaikan amalan untuk ibu-ibu supaya masuk surga. Mau nggak? Benar. Tahun depan aja dah. Tanggung. Waktunya dikit lagi. Benar mau diamalin. Mudah-mudahan yang ingin saya sampaikan ini sudah diamalin sama ibu semua. Insya Allah. Apa? Cuma ada 4. Karena ibu sebagai istri, sebagai ibu atau sebagai istri lah. Seorang perempuan kalau sudah menikah milik siapa? Milik suami. Benar. Benar nih Bu, milik suami. Tapi suami yang sudah menikah milik siapa? Alhamdulillah, orang pengajian luar biasa. Apa cuma ngomong doang? Masya Allah. Rasulullah mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau perempuan, istri maksudnya, sholat 5 waktu. 5 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kecuali haid, nggak sholat. Udah itu aja. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Kemudian yang kedua, wasomat syahroha. Dan dia puasa di bulan Ramadan. Ini besok nih.
Puasa wajib urusan dengan Allah. Wajib. Kecuali nanti haid nggak puasa, baru diqodok di hari lain. Betul nggak? Ini ibu masih ada yang punya puasa kodok nggak? Masih ada? Udah? Alhamdulillah. Kalau ibu anak punya anak perempuan di rumah yang sudah haid, ajak segera kodok Ramadan. Jangan sampai masuk Ramadan lagi belum dikodok, maka nanti double. Harus kodok dengan bayar fidyah. Saya juga anak saya itu udah gadis, kelas 6 SD sudah haid, udah berapa kelas 5 waktu kelas 5. Punya hutang berapa kemarin? Kemarin hari Ahad saya ajak puasa, hari Senin puasa, alhamdulillah. Sekarang enggak, mungkin nanti hari apa udah tinggal satu lagi kalau nggak salah. Nah, jadi ajak anak kita tuh puasa. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang perempuan, seorang istri, pertama sholat 5 waktu harus dijaga, enggak ada tawar-menawar, enggak ada dispensasi, sholat urusan dengan Allah. Kemudian yang kedua, wasomat syahraha, dan puasa di bulan Ramadan. Kemudian wahafizat farjaha, dan dia menjaga kehormatan dirinya, artinya enggak selingkuh, enggak nelpon suami orang, ada enggak? Enggak jadi pelakor, bener enggak? Apa pelakor, Bu? Tahu, Bu? Iya, kalau perempuan namanya pelakor. Kalau laki namanya senior. Apa senior? Senang istri orang. Senior namanya. Ada yang senior, Ustaz? Enggak, Astagfirullah. Jadi kalau perempuan namanya pelakor. Kalau laki senior, senang istri orang. Jangan. Wa hafizat farjaha. Perempuan tersebut menjaga kehormatannya. Kenapa? Karena dia udah punya suami, enggak mau telepon-teleponan. Makanya kata Ustaz Dasat Latif tuh, Bu, kalau ditelepon orang bukan suaminya, jawabannya jangan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jangan begitu, Bu. Karena Waalaikumsalam. Jadi takut orang. Ada apa? Jadi harus keras. Jangan, Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Orang tuh, Bu, mohon maaf, Bu. Laki-laki, Bu, kalau dengar suara begitu, Masya Allah, langsung ini, Bu, lemes, Bu. Bener. Makanya, Bu, maaf ya, saya kasih tahu rumusnya. Bu. Hah? Iya. Bu, saya kasih tahu rumusnya. Kalau suami ibu marah, tapi kadang suami ibu marah, ibu juga marah sih. Repot. Makanya kalau di keluarga tuh harus banding dua nih. Kalau satunya marah, satunya lembut. Jangan semua marah, hanya kebakaran, Bu, yang ada. Jadi ya kalau satunya marah, kalau satunya jadi api, satunya jadi pemadam kebakaran. Jangan jadi bensin, benar nggak? Nah, jadi harus adem. Nih saya kasih tahu, Bu. Jadi kalau suaminya lagi marah, suami itu, Bu, mohon maaf ya, beda sekali. Makanya orang kadang menyamakan laki perempuan karakter beda. Psikologi perempuan dengan laki beda. Kalau laki itu dengan melihat perempuan, apalagi penampilan naudzubillah minal, you can see. Ya, sekarang kan, aduh, itu laki-laki langsung, Bu, yang normal. Tapi kalau perempuan itu perasaan dengan sentuhan dan juga dengan perasaan. Makanya kalau pengen gombalin perempuan gampang sebenarnya. Kalau pengen gombalin perempuan, goda dengan kata-kata itu udah lunak tuh perempuan tuh kebanyakan. Karena perempuan tuh diciptakan dari tulang rusuk, lembek. Jadi perempuan gitu kata Nabi. Nah, ini, Bu, saya kasih tahu, Bu, kalau suami marah, peluk dari belakang. Bener? Peluk dari belakang, langsung ngomong begini, insaflah wah. Ya begitu, nyanyiin, Bu. Jadi marah-marah. Ya ibu-ibu ya. Jangan wahafizat farjaha. Nih udah keluar makanan nih. Ini mengganggu konsentrasi nih. Bener kan? Selesaiin dulu, napi sih, Bu? Hah? Mau makan dulu apa mau ceramah dulu nih? Duduk dong. Dah, udah dulu, stop dulu. Ini iklan dulu aja, iklan dulu lewat. Masya Allah. Jadi pertama tadi apa, Bu? Kunci masuk surga untuk ibu-ibu? Sholat 5 waktu. Yang kedua, puasa Ramadan. Yang ketiga, menjaga kehormatan istri. Suami maksudnya jangan selingkuh, jangan. Udah jangan. Sampai menerima tamu aja nggak boleh.
menerima tamu laki di rumah kalau tanpa izin suami nggak boleh. Makanya kan ada tuh cerita sahabat sahabiah Nabi, kok sampai segitunya ya? Ada cerita tuh kan, ibunya sedang sakit, benar nggak? Ibunya sedang sakit, kemudian disusul bahwa ibunya sedang sakit. Saya nggak dapat izin dari suami untuk keluar rumah. Akhirnya pulang si utusan ini sampai parah, disusul lagi sampai meninggal. Sampai meninggal kan? Dapat cerita nggak Bu? Sampai meninggal, kemudian lapor kepada Nabi bahwa si fulanah perempuan tersebut nggak mau keluar meskipun ibunya sakit. Apa kata Nabi? Wanita tersebut atau ibunya tersebut diampuni dosanya oleh Allah gara-gara punya anak perempuan solehah yang taat kepada suaminya. Insya Allah ibu-ibu di sini semua taat kepada suaminya. Nah, kalau taat kepada suami hadiahnya apa? Wa hafizat farjaha, menjaga diri, tidak maksiat, tidak selingkuh dengan laki-laki lain, dan yang terakhir wa ata'at zaujaha. Ini udah kaitannya nih. Hafizat farjaha, menjaga diri, kemaluan dijaga, kemudian wa ata'at zaujaha. Apa kata Nabi? Qilah, dikatakan kepada orang tersebut, dakhalatil jannah, maka orang udkhuli, masuklah kau, kata Nabi, al jannata bi ayyi babin syi'ti, dari pintu mana saja kamu mau. Pintu surga ada berapa Bu? Ayo, yang tahu dapat sepeda. Enggak tahu. Pintu surga ada tuh 7. Pintu neraka? Enggak. Pintu surga 7, pintu neraka 8. Kenapa enggak sama? Kata para ulama, masuk surga ternyata mudah, masuk neraka susah. Makanya kalau ada orang Islam masuk neraka, bodoh. Kata para ulama itu bodoh, karena pintunya aja beda. Banyakan neraka. 7 pintu surga, kemudian pintu neraka. Salah saya, kebalik ya. 8 ya. Udah lupa, saya baca lagi deh. Udah dah, gak usah dilanjut deh. Gak usah lupa daripada salah. Baik, intinya kata Nabi Bu, kalau ibu ngamalin yang 4, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan diri, taat kepada suami, ibu diberi pilihan masuk dari pintu surga mana saja. Padahal Nabi di dalam riwayat yang lain, yang bisa masuk pintu surga, sahabat Nabi cuma siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar dipilihin pintu surga mana aja. Bahkan semua pintu manggil kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nih, yang kedua siapa? Istri soleha. Alhamdulillah. Jadi Bu, ibu itu masuk surga tetap dengan suami satu. Kalau laki, istrinya banyak. Cemburu nggak Bu? Di surga nggak ada cemburu. Bahkan diceritakan dalam riwayat, dari suami soleh, istri solehah, semua masuk surga. Ada lagi yang nanya, Pak Ustadz, kalau suami saya meninggal, yang pertama, atau ada seorang istri meninggal suaminya, kemudian dia nikah lagi, nanti di surga dengan suami yang mana? Ada nggak nanya? Kan banyak kan begitu? Mau dijawab nggak? Itu jawabannya ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa tetap namanya sudah putus yang pertama, itu udah bukan suaminya, maka suami yang kedua. Ada lagi yang mengatakan enggak, itu diukur lebih baik mana suami pertama dan kedua akhlaknya. Artinya lebih soleh mana suaminya nih. Karena masuk surga terus soleh. Ternyata lebih soleh yang kedua, maka dengan yang kedua. Lebih soleh yang pertama, tetap dengan yang pertama. Artinya apa? Ibu-ibu ini masuk surga tetap satu suami. Sementara Ustadz Nanang, seorang suami, istrinya banyak. Alhamdulillah. Makanya ditawarin apa? Bidadari. Di surga nggak ada bidadara. Pak Ustadz, di surga ada bidadara nggak? Nggak ada. Yang ada bidadari. Kalau ibu, ternyata dalam penelitian, Bu, dalam penelitian, perempuan itu lebih suka mana? Dikasih bidadara atau dikasih emas sama uang? Tuh kan? Tuh.
Makanya nggak dapat bidadara. Karena perempuan tuh lebih senang dikasih uang daripada dikasih bidadara. Kalau perempuan, laki lebih senang dikasih perempuan. Sebenarnya beliau pengen nambah sebenarnya sekarang nih. Karena sabar beliau, nanti nambahnya di surga kata beliau. Nambahnya di surga. Saya juga Bu, saya juga nih. Saya juga ada pengen nambah. Bukan nggak berani, berani. Kenapa? Saya berani. Kenapa nggak nambah Pak Ustadz? Karena istri saya lebih berani, gitu aja. Masya Allah. Iya. Udah. Kalau madhab Nabi, ini Bu, saya kasih tahu Bu. Kalau madhab Rasulullah, madhabnya Rasulullah apa? Enggak nikah lagi setelah istri pertama meninggal. Sepakat nggak Bu? Iya. Itu banyak ustadz sekarang milih nyari janda, malah menjandakan istri sendiri. Ada nggak? Jangan. Niatnya nolong janda, istrinya sendiri janda. Aduh, gimana ceritanya? Jadi kalau mau nih Ustaz Nanang, nih kalau Nabi istri Khadijah meninggal baru Nabi poligami. Jadi kalau bicara poligami Nabi, Bu, saya dukung nih sekarang ibu-ibu nih. Saya dukung ibu-ibu. Nabi itu poligami bukan Khadijah masih hidup, enggak. Khadijah sudah meninggal, baru Nabi poligami. Tapi syaratnya istri pertama seperti Khadijah Bu. Nah, kalau enggak tahu saya. Baik ya, udah jam 3 lewat 10, udah lewat asar ya. Mohon maaf ya lahir batin. Nanti ini pembahasan kalau kebanyakan tadi deh, karena pembahasannya banyak, udah kita menjelang Ramadan. Mudah-mudahan semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Utamanya nanti malam nisfu Sya'ban, kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, munajat kepada Allah agar Allah turunkan rahmat dan ampunannya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang punya salah ya dengan tetangga sekitar siapapun, yang pernah dongkol sama kita, yang pernah buruk dengan kita atau kita buruk dengan mereka, maka dari sekarang nih sebelum masuk maghrib ntar malam, kita mohon ampun, telepon satu-satu, kalau bisa datengin rumahnya, kita minta ridhonya, minta maafnya, agar ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban turun kepada kita, sehingga nanti di bulan Ramadan kita ibadah dengan tenang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini mendapat ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah kembali kepada Al-Fakir, kalau benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu-ibu semua yang hadir di tempat ini tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Tidak keluar dari tempat ini kecuali hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kesulitan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.